Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Ahaz percaya bahwa Asyur menjadi penolong dari bahaya bangsa Aram. Namun ternyata Asyur justru menjadi musuh yang menghancurkan. Allah memberikan pertolongan yang digambarkan dengan air Shiloah yang mengalir lamban. Namun Ahaz menolaknya. Maka Allah memakai penyerangan Asyur itu untuk mengingatkan Yehuda. Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa yang sedang tersesat. Mereka sesat secara moral dan iman. Perbuatan mereka, bangsa Israel, membuat murka Tuhan dan menghukum bangsa itu dengan menyerahkan bangsa itu kepada bangsa Asyur. Bangsa Israel yang dulunya hidup penuh dengan ketenangan dan kedamaian menjadi porak-poranda akibat perbuatan bangsa Asyur. Yesaya yang pada saat itu telah mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa itu, terpaksa bersembunyi melihat peristiwa memilukan itu. Tetapi di tengah-tengah persembunyiannya itu, Yesaya menyatakan sikap yang luar biasa. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Yesaya percaya bahwa segala sesuatunya pasti di bawah kendalinya. Dan ia meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah berdiam diri melihat semua peristiwa itu. Yesaya mengungkapkan komitmennya untuk tetap setia dan percaya pada Tuhan di tengah kesulitan yang ia alami. Dia percaya pada waktunya Tuhan akan hadir dan menyelesaikan segala perkara dalam kehidupannya. Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada Ahaz bahwa satu-satunya yang dapat dipercaya hanyalah Allah, bukan Asyur. Karena penolakan itu Allah menyembunyikan wajahnya sebagai bentuk murkanya. Yehuda pun bagaikan negeri tanpa terang, berada dalam kegelapan. Yehuda kehilangan kepercayaannya, sehingga meminta pertolongan kepada arwah dan roh-roh peramal. Seharusnya Ahaz belajar dari nenek moyang Israel. Allah telah membebaskan Israel dari Mesir dan memimpin perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Ini merupakan jaminan iman kepada Allah. Seperti Yehuda, kita sering meragukan pertolongan Tuhan dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak pasti yang bisa menjerumuskan, seperti ilmu nujum tentang ramalan nasib. Dalam perjalanan iman, kita pasti pernah merasa seakan Tuhan tidak peduli dengan kita. Ketika doa kita yang sudah lama kita panjatkan, tetapi tidak kunjung kita dapatkan, ketika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, masalah yang datang silih berganti, hingga kita mungkin merasa lelah dan putus asa. Jikalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, apakah kita tidak datang mencari dan menghampiri wajah Tuhan? Apakah kita seperti Yehuda? Saat ini kita diingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Bila kita merasa letih dan lesu oleh semua masalah dan pergumulan, nantikanlah Tuhan. Nabi Yesaya berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita diingatkan agar tetap percaya pada Tuhan. Kita belajar dari Nabi Yesaya. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak mau berbicara kepadanya, Yesaya merendahkan diri. Ia memisahkan diri dari dosa dan menanti-nantikan Tuhan. Ingat, Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita tidak berdiam diri. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan hanya ingin melihat seberapa besar komitmen kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetaplah bertahan, tetaplah setia dan tetaplah berharap pada Tuhan. Kita harus belajar peka terhadap tanda-tanda atau peringatan yang Allah berikan. Kita harus mempercayai bahwa Allah adalah pilihan tepat. Tuhan bisa saja mengizinkan malapetaka menimpa kita karena kebebalan kita, atau mungkin karena kita telah meninggalkannya dan berbalik daripadanya karena iman kita lemah, sehingga Tuhan tidak memberikan pertolongannya. Dengan memandang Yesus, Dialah sumber pengharapan kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Oleh karena itu, hiduplah dalam kehendak Allah, nantikanlah Tuhan melalui doa, penyembahan, dan merenungkan firman-Nya. Kita akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami betapa Yesaya menanti-nantikan Tuhan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya oleh karena perbuatan keturunan Yakub, dan orang yang percaya selalu berharap akan kasih Allah di dalam kehidupannya. Biarlah di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami cari, agar kami dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan. Dalam aktivitas kami satu hari ini, Tuhanlah yang menyertai memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan sudah begitu baik memimpin perjalanan HKBP Menteng sampai 70 tahun. Mari kita hadir di ibadah perayaan ucapan syukur 70 tahun transformasi pelayanan HKBP Menteng. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober. pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Tempat Gedung John Calvin GRII Kemayoran. Dengan tema berubahlah oleh pembaruan budimu. Acara 70 tahun ini pasti kita penuh sukacita dan penuh berkat. Kami, Haksi Parampuan HKBP Menteng, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 tahun HKBP Menteng. Tuhan Yesus memberkati.